wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya alhamdulillah karena limpahan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara dengan nyaman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga sepantasnya sebagai seorang muslim, sepantasnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, berterima kasih dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antara bentuk syukur kita, di antara bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan umur kita, memanfaatkan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang teragung yang disebutkan oleh para ulama adalah thalabul ilmi, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya ibadah tersebut hanya seperti sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, kita mendengarkan kajian, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang apa? Sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah yang disebutkan oleh para ulama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Sebuah nama ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi apa saja yang Allah cintai, ya, itu adalah ibadah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah ibadah. Baik itu dari perkataan kita, baik itu dari perbuatan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang kita bahas di Fathul Hidayah. Kemarin kita sudah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hakikat daripada kehidupan dunia. Ya, sebagaimana yang disebutkan kemarin sudah kita sebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memasuki sebuah pasar, ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi SAW melihat ada seekor kambing
ya, melihat seekor kambing yang telinganya kecil, kambing tersebut cacat, kemudian kambing tersebut telah mati, ya, kemudian kambing tersebut ditawarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan berapa, Pak? 1 dirham. Ya, ditawarkan kepada para sahabat dengan apa? Satu dirham. Kata Nabi SAW, ayyukum yuhibbuna anna hadha lahu bidirhamin. Siapa di antara kalian, ya, yang ingin membeli kambing ini, kambing yang sudah mati, ya, yang sudah jadi mayat, kemudian telinganya cacat, dengan 1 dirham. Itu ditawarkan kepada Nabi SAW. Ini Nabi SAW memberikan pengajaran ibarah yang sangat luar biasa, yang maknanya sangat luar biasa. Kata para sahabat, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Ya Rasulullah, ya, tentu kami tidak suka, ya, boleh kami, ya, apalagi kambing tersebut sudah mati, dalam keadaan kambing tersebut sudah cacat, ya, apa yang kami mau perbuat dari kambing ini, ya. Kemudian Nabi SAW menawarkan lagi kepada mereka dengan tawaran gratis. Nabi SAW, atuhibbuna annahu lakum. Bagaimana kalau kambing tersebut saya berikan kepada kalian secara gratis? Kalau pertama tadi suruh bayar satu dirham, kemudian diberikan secara, qalu wallahi, kata para sahabat, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalau seandainya kambing ini dia hidup, maka dia pun apa? Cacat. Ya, dia cacat. Fa kaifa huwa mayyitun? Bagaimana ini kambing mati yang sudah cacat, kemudian disuruh diberikan kepada kami, nampaknya kami pun mulai. Ya, nampak pun kami mulai. Kemudian kata Nabi SAW, fa wallahi, Nabi bersumpah, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaika. Sesungguhnya dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing. Ya, dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW, kita ulang sedikit, lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janahu ba'udah ma saqa kafirun minha syarbatan ma'in. Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan air walaupun hanya 1 teguk kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya dunia ini yang sebanding dengan apa, ya? Sayap nyamuk saja. Kalau seandainya dunia ini selevel dengan sayap nyamuk saja, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum walaupun hanya 1 teguk kepada orang-orang kafir. Ya, orang kafir. Baik, kita lanjutkan. Apalagi faedah kemarin, ada yang masih ingat? Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dunia ini seperti apa? Air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya kan? Kemudian air tersebut menumbuhi segala macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian manusia yang hidup di atas muka bumi ini menyangka bahwasanya mereka mampu untuk menguasai, kemudian turun azab dari Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hari. Itu ibarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang apa? Tentang dunia. Baik, kita lanjutkan. 3 fitnah dunia yang paling dahsyat. 3 fitnah dunia yang paling dahsyat. Fitnah dunia itu banyak sekali modelnya. Ya, ada orang yang terfitnah dengan wanita, ada orang yang terfitnah dengan harta, ada yang orang terfitnah dengan jabatan, ada orang yang terfitnah macam-macam. Tapi yang dahsyat itu ada 3 yang saya sebutkan tadi. Ya, nah, sekalipun dunia
secara umum sangat menggoda manusia. Menggoda enggak dunia kira-kira apa? Menggoda tidak, Pak? Udah, apa buktinya, Pak? Buktinya banyak manusia yang mencari dunia lupa akhirat. Itu bukti, dalil yang sangat jelas bahwasanya apa? Dunia itu sangat menggoda manusia. Bahkan manusia banyak yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala karena dunia. Ya, lupa sholat, lupa belajar, lupa baca Quran, ya kan, lupa menyantuni anak yatim. Intinya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tergoda dengan kehidupan dunia. Dia menyangka bahwasanya ketika dia mengumpulkan harta, ada sebagian orang kan versinya beda-beda yang namanya bahagia. Betul tidak, Pak? Kebahagiaan itu ya orang itu berbeda-beda. Ada sebagian orang yang menyangka bahwasanya bahagia itu dengan cara dia mengumpulkan hartanya. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya begitu kan. Bahkan dia tidak peduli dengan cara apa dia mengumpulkan harta tersebut. Tapi ternyata ketika dia kumpulkan hartanya, enggak juga dia bahagia, hatinya gelisah juga, utang di mana-mana juga. Ya, ada sebagian orang ya dengan cara memuaskan dirinya dengan wanita yang tidak halal buat dia. Jadi banyak versi. Ya, kebahagiaan itu bagi seorang muslim adalah ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bagi seorang muslim itu ketika dia meletakkan keningnya sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau antum saat ini bisa sholat subuh berjamaah di masjid, mendapatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka antum adalah orang yang paling bahagia di atas muka bumi. Tapi istiqomah berat, Pak. Istiqomah apa? Istiqomah itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bulan berapa, Pak? Sampai bulan 7 kita belajar begini, sampai bulan 8, sampai bulan 9. Nah, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berhenti dari yang namanya beramal. Karena di dunia ini hanya ada apa, Pak? Dunia ini hanya ada amal saja, Pak. Sampai kita mati. Kalau di akhirat ada amal, Pak. Ya kan enggak ada sholat lagi. Enggak ada sholat lagi. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jeritan orang-orang yang sudah mati. Jeritan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya Rabbi, qala irji'uni. Ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Minta dipulang apa, Pak? Ke dunia. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Dia minta dipulangkan ke dunia, diminta dikembalikan ke dunia agar apa, Pak? La'alli a'mal salihan fima taraktu. Agar aku bisa moga duit, agar aku bisa mengumpulkan harta, tidak. Agar aku bisa bersenang-senang, tidak. Agar aku bisa beramal dengan amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Ini penyesalan orang-orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyesalan orang-orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyosalnya udah dinun, tidak ada guna. Kalau kita mau tobat dinun baru sadar kita, atau kita baru sadar ketika napas kita udah sampai di kerongkongan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba malam yumarri, selama napasnya belum sampai kerongkongan. Kalau kita dah astagfirullah, aku nak semayang, tidak terima, percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah mati, baru kita mau sadar, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini manfaatnya menuntut ilmu.
manfaatnya kita duduk di majelis ilmu, manfaatnya kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, kita selalu mendapatkan yang namanya apa ya Pak? Nasihat. Ya. Jadi orang yang paling sayang dengan antum itu adalah orang yang memberikan nasihat kepada antum, kepada kita. Nabi SAW menyebutkan apa? Agama itu ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Sampai 3 kali dari Nabi SAW menyebutkan. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu? Lillah. Pertama untuk Allah dengan cara mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walir rasuli. Dan untuk apa? Rasul dengan cara mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatul muslimin Muhammad. Dan untuk seluruh kaum muslimin. Jadi dunia ini sangat apa Pak? Sangat menggoda. Nah, ini jangan salah paham ya. Lalu kita dikidah kata Ustadz Modah di dalam agama Islam tidak boleh mencari harta. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Saya sering ceritakan kepada banyak para sahabat orang-orang kaya yang mereka masuk surga dengan apa? Dengan hartanya. Masuk surga dengan hartanya. Dua umpamanya ngapal Quran tidak mampu. Tidak punya kemampuan untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Tidak punya waktu untuk belajar umpamanya sampai ke Yaman, sampai ke negeri Madinah, sampai ke luar negeri. Tidak punya waktu. Bagaimana caranya? Buat yang punya duit ya, boleh duit duan ke orang yang belajar gitu. Dengan cara itu Tuhan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Nah, sekalipun dunia secara umum sangat menggoda, ada 3 fitnah dunia yang paling sangat menggoda anak manusia. Ada 3 util. Sehingga seringkali melalaikan mereka dari akhirat. Yang 3 utik itu banyak fitnah, cuman yang paling banyak melalaikan manusia itu tidak lari daripada 3 ini. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, fitnah harta, fitnah duit, ya kan? Fitnah harta dan fitnah apa? Fitnah. Bahkan Nabi SAW sudah mewanti-wanti itu ratusan ribu abad tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Kata Nabi SAW, akan datang, benar-benar pasti akan datang suatu zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Seorang itu tidak akan peduli dari mana dia mengambil hartanya. Baik harta tersebut dari cara yang halal, alhamdulillah kalau dengan cara yang halal, atau harta tersebut didapatkan dengan cara yang haram. Ya, ini fitnah harta. Di antara fitnah harta yaitu manusia udah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Padahal harta yang halal, harta yang didapatkan dengan cara yang thayyib, itu bisa membuat seseorang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masuknya harta yang tidak halal ke dalam tubuh kita itu salah satu penyebab kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah fitnah yang sangat dahsyat. Dahsyat hartanya. Betapa sering pertengkaran bahkan pertumpahan darah terjadi karena harta. Bahkan hubungan antara saudara antara menjadi satu dengan yang lainnya, ya bisa tidak harmonis, bahkan sampai tidak bertogok gara-gara apa ya Pak? Harta. Apalagi kalau orang tuanya banyak duit, orang tuanya banyak harta, meninggal dunia, bagi apa ya Pak? Bagi waris. Ya, karena mereka tidak dibekali dengan ilmu agama, ya udah bagi kita untuk rumah joko. Betina laki rata semua, subhanallah. Ya. Nah, kita sebagai orang tua jadi meninggalkan fitnah yang sangat besar untuk anak-anak dan istri kita. Satu aja kuncinya, Pak. Kalau mereka kita bentengi dengan ilmu agama, mereka belajar ilmu agama, insya Allah mereka tidak akan terfitnah dengan harta.
Mata ayah itu tidak hijau kalau mentau duit. Ya, duitnya saja yang merah, tidak berubah-ubah warnanya. Duit itu Pak, kalau kita pantau Pak, dibulah biak ya lomah, dibulah biak lomah, ditijak pun ya lomah juga. Tapi duit ini bisa merubah manusia, bisa merubah watak manusia. Yang asalnya dia punya kasih sayang kepada orang lain, yang cinta kepada orang lain, gara-gara duit apa? Bisa ganas dia. Ya bisa apa? Apalagi kalau udah ada utang. Wah. Ya, utang ini mau hati-hati. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi. Nabi SAW udah wanti-wanti. Jiwa seorang hamba itu tergantung dengan hutangnya. Ada orang yang nak masuk surga, balak mau masuk surga, tidak jadi masuk surga, gara-gara utang tidak jadi masuk surga. Ya, maka utang itu membuat seseorang itu tidak tidur di malam hari. Makanya saya sebut kalau bisa jangan utang. Kalau bisa jangan apa ya? Kalau bisa utang mati boleh tidak? Boleh. Diperbolehkan dalam keadaan darurat. Tapi zaman sekarang banyak orang yang mendaruratkan diri. Ya, diantaranya kenapa Pak? Karena mereka tidak qanaah, tidak legowo, tidak nerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Style hidupnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan apa Pak? Level diri ya. Ya, tidak sesuai dengan apa? Level diri. Maka disebutkan oleh, kita sering mendengarkan bahwasanya kalau masalah harta jangan ngilau ke atas, maka ngilaulah ke bawah. Kalau masalah ilmu agama, masalah ibadah, silakan tuan pantau manusia yang paling taat. Koti cara sentuh ayat kau matong hafal Quran. Koti sentuh ayat kok ringan mamat jari ya tuh. Ada duit kok aku tuh 5.000 pun ya Allah ya salah mati porot tuh kan nak keluar untuk impak tuh Pak. Subhanallah. Ada Pak orang yang 5.000 perhitung luar biasa. Ya. Salah topuk dalam apa? Dalam kotak amal 10.000. Astagfirullahaladzim. Tadi niat aku bukan 10.000 tapi apa ya? 5.000. Haula wala quwwata illa billah. Saking pelitnya kita dengan harta kita. Padahal warnanya untuk diri kita. Ya, padahal warnanya untuk diri kita. Nah, itu fitnah harta ini loh biasa. Persahabatan itu Pak bisa terkoyak karenanya. Hati-hati, makanya kadang kita tuh kalau minjau duit dengan kawan hati-hati. Bisa enggak bertogo? Bisa enggak bertogo? Maka sifatnya orang yang minjam duit itu, kalau pertama datang kita baik-baik, Allah menjadi aman minta talau untuk jadi lagi polu dibawa ya janji baik minggu muka janji lah dari rencana. Jadi kalau utang itu memang harus ada apa Pak? Tertulis Pak. Duan tahu Pak, ayat yang paling banyak di dalam Al-Qur'anul Karim Pak, dari atas pojok kanan sampai pojok kiri ke bawah itu ayat tentang apa Pak? Tentang utang Pak. Di dalam surah Al-Baqarah buka Pak. Ayat yang paling banyak, yang paling susah dihafal oleh santri Pak. Karena setiap ayat apa? Kalau yang lain alif lam mim ya deh. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu ayat deh. Utang enggak Pak, buat buka utang Pak. Di surah Al-Baqarah dari pojok atas sampai ke bawah ayat tentang apa ya? Tentang utang. Ini pentingnya masalah utang, masalah harta ini sangat apa? Penting. Kalau udah ada utang telepon boleh ngangkat atau bukan boleh ngangkat? Padahal mantau ya itu. Ditelepon boleh ngangkat. Ya kan, apalagi ditagih kau tuh banyak nagih waktu nak kemana. Ujung-ujung apa ya? Rusak persahabatan. Ini diantara fitnah apa? Fitnah harta. Kalau orang dah ngaji biasanya ada apa? Andalannya apa? Afwan ahi. Kayak bahasa Arab. Minta maaf jadi. Ya. Tapi ada juga keutamaan Pak. Keutamaan orang
yang dia menghutangi saudaranya, kemudian dia menunda. Kalau kawan nak bayar, kita dihitung sedekah selama itu. Kalau duan pelit sedekah, boleh sedekah. Ada cara lain untuk sedekah. Apa itu, Pak? Menghutangi orang lain. Dah jatuh tempo, tanggal 15 jatuh tempo, nak bayar, lumayan, pakai yang belum. Jadi selama duan menghutanginya itu, Pak, dihitung kita sedekah. Nampaknya ngambil cara yang kedua tuh, Ustaz. Kalau sedekah kan lulusi duit, ya kan, betul tidak? Kalau menghutangi kawan kan lagi ada sedekah juga, Ustaz, tapi kan tetap kembali duitku, peluang lagi ada. Nah, itu kita terlalu gila, apa nama? Terlalu gila berhitung dengan diri namanya. Ya, terlalu berhitung dengan apa? Dengan diri sendiri. Persahabatan terkoyak karenanya, bahkan hubungan kerabat dan tetangga harus runtuh karenanya. Tingginya dengan tetangga, bila ada nogok, subhanallah. Bahkan betapa banyak manusia yang silau untuk mengerjakannya dengan cara-cara yang tidak peduli halal atau haram. Tadi sudah kita sampaikan hadis. Mengorbankan agamanya, mengorbankan agama gara-gara apa, Pak? Duit, gara-gara harta. Coba apa tahu kau jawab? Ya, kau jawab bila enggak baik mati kau jaya. Mohon maaf, kadang kau jawab pun angkat haji pun tak sampai angkat haji begitu. Sembahyang tak sembahyang. Angkat ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kau panggil ni, mulak. Kau mulak sikit tu, Ustaz, kau maju kau. Dah segar lagi nak komat kau gigi sikit kau mau. Ya, menunda-nunda tak boleh. Ya, menunda-nunda. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat manusia itu ada fitnah. Ada apa? Fitnah. Wa inna fitnata ummati, kata Nabi SAW, al-mal. Sesungguhnya fitnah yang akan menimpa umatku, kata Nabi SAW, adalah al-mal, harta. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta dengan cara yang baik, dia kumpulkan harta tersebut dengan cara yang baik, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, harta tersebut dia gunakan untuk apa? Membantu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatlah hartanya, Pak. Manfaat. Ada nanti pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta yang kian kumpul, duit yang kian kumpul, anak-anak yang kian banggakan, tidak manfaat di sisi Allah pada hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim. Itu apa? Salim, hati salim, selamat, dengan hati yang selamat. Ini namanya wanti-wanti dari Nabi, pesan dari Nabi. Inna likulli ummatin fitnah, setiap umat itu ada fitnah. Wa inna fitnata ummati ma, sesungguhnya fitnah yang akan menimpa umatku adalah apa? Masalah harta. Manusia memang makhluk yang paling mulia. Betul, Pak? Manusia makhluk yang paling mulia. Kalau dia menempatkan dirinya di posisi yang sebenarnya, apa itu, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, posisi kita, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi kita sebagai seorang hamba. Manusia Allah ciptakan, kemudian Allah berikan akal, kemudian akal tersebut bisa bekerja dengan baik, ya. Maka manusia itu ketika dia menggunakan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia ini bisa turun derajatnya, Pak. Bahkan lebih buruk daripada binatang, Pak. Kapan itu? Ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, levelnya turun, asalnya mulia dia. Levelnya diturun kalau dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak dipakai hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum udhunun la yasma'una biha. Tapi ada juga mereka punya telinga juga, Allah kasih telinga dengan mereka, tapi tidak digunakan untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Telinganya ada, tidak dipakai. Ya, untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka ini lebih buruk daripada an'am, tahu apa? Lebih buruk daripada kamel. Lebih buruk daripada binatang ternak. Ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Bahkan kata Allah, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kapan itu, Pak? Ketika mereka tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya manusia mulia, bisa jadi yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia, namun ia juga manusia yang paling serakah terhadap kenikmatan dunia. Manusia serakah. Manusia ini sonin tubuhnya. Manusia ini kecil badannya, tapi paling serakah. Bahkan manusia ini sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai dunia dengan cara membabi buta. Ya, hendak ingat ili ulu lah bahasa kita tuh, Pak. Kalau mencintai dunia dengan cara membabi buta itu dah hendak ingat ili ulu. Pokoknya tapak kata apa? Pokok asal apa yang dikondaknya itu boleh ayam. Ya. Dan tak pernah lelah mengerjanya sehingga tubuhnya gara-gara dia mencari dunia lupa kepada Allah, umurnya pun makin panas, makin tua, ubat sudah mulai tumbuh. Hanya disebutkan para ulama, Pak, umur 40 ini umur kematangan. Umur 40 tahun itu umur matang. Berarti kalau umur 35 bayar tobat apa ya? Biar apa ya? Enggak juga. Itu ada keutamaan juga, Pak. Masa muda itu punya keutamaan. Ya, maka umur 40 ini Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi Rasul. Apa ya, Pak? 40 umur yang matang. Umur yang apa ya? Matang, Pak. Maka biasanya manusia yang biasa di umur di bawah 35, yang maksiatnya banyak, meninggalkan sholat, ya harap pun ditipu, biasanya kalau udah umur 40 udah mulai sadar. Ya, tapi kalau seandainya umur 40 lagi pindah pulang juga ke Tuhan, ya, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, biasa cukup para ulama jurusan ya. Jurusan ya. Umur 45 lagi nyan main betina. Umur 45 lagi nyan meninggalkan sholat. Umur 45 jauh dari majelis ilmu. Umur 40 kok ya lagi ubah salam, ya biasa. Ya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Seorang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Bisa jadi tukang sholat, ya karena biasa sholat mati dalam keadaan sholat. Ya, kebayang apa kalau mati tukang itu? Tukang minum arak mati. Ya, tukang main dengan perempuan, mohon maaf, mati. Ya, tukang narkoba mati. Ya, nasallallahu alaihi. Rambutnya cepat berubah. Ini gara-gara tubuhnya mulai tua, kemudian rambutnya sampai dah ubat, ngejar dunia, tidak sampai-sampai ke ujung, Pak. Tidak sampai-sampai ke. Kemudian akalnya cepat pikun, cepat tua, banyak ngejar dunia, cepat apa ya? Pikun. Apa pikun? Mau. Ya, mau. Makanya sabda Nabi SAW, yahrumu ibnu Adam wa tashibbu minhu isnani al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur.
Dua perkara yang membuat anak Adam itu cepat pikun dan cepat tua, Pak. Apa itu? Yang disebutkan oleh Nabi SAW, rakus terhadap harta. Untuk cepat tua, ya rakus terhadap apa? Angan-angan hamba untuk menumbuhkan harta tidak pernah akan terpuaskan. Akan puas bagi kita tuh. Bahkan semakin bertambah hartanya, semakin menginginkan yang lebih darinya. Ini sifat watak manusia. Ia tidak akan pernah puas hingga mulutnya disumbat dengan tanah kuburan. Sifat manusia ini digambarkan oleh para ulama, disebutkan oleh Nabi SAW. Manusia itu tidak akan puas. Asa duat mapaham pai. Dah mulai pautun 5 uti dia. Agi 6 ya. Dah mulai 6, nampak ya udah 6, 7 Pak. Kurang nak gaya pesawat suti. Nampak kalau dah pesawat daham tu nampak. Kurang juga. Ini sifatnya manusia. Ya. Diberi HP Pipo, nak minta HP Samsung. Samsung lo ya pindah langsung naik. Ya kan? Diberi HP Samsung nak apa? iPhone. Coba dan mantau, Pak. Itu bukan promosi iPhone, ini sifat manusia. Dari iPhone berapa ya? XR. iPhone 11 naik ke 12, naik ke 13. Duan kalau lunak ya tak akan selesai, Pak. Sampai iPhone 1000, Pak. Itu sifatnya manusia, tidak akan puas. Coba sekarang nak keluar lagi iPhone berapa, Pak? 17. Daya 18, daya 20. Ya. Itu sifat manusia tidak akan puas. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam," Nabi Musa kita, kalau seandainya anak manusia wadian min malin, dia punya 2 lembah harta semuanya, Pak. Dia punya 2 lembah itu apa? Emas semuanya, Pak. Kalau seandainya anak manusia diberikan 2 lembah, sepiak tu emas, empuk ya semua, Pak. Nampak ya kalau aku Ustaz dah boleh emas 2 ya dah menyedot nak betah menyedot ke rumahnya kok. Juga kita, Pak. Ya. Kata Nabi SAW, la betagha thalitsan, maka dia akan berangan-angan untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Pak. Udah borek 2 otik emas, nak apa, Pak? Yang ketiga apa? Nampak yang ketiga tu dah. Sah. Borek yang ketiga lagi, nak keempat lagi, Pak. Ya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Kata Nabi SAW, tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya kalau ya dah diborek tanah lah mulutnya, tidak puas damnya, tapi karena tidak mampu bergerak, mati. Borek ya sadar, ya Allah. Ternyata selama itu yang kubuka itu tidak lebih hina daripada apa? Bangkai kami. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita diborek bangkai kami tak boleh, Pak. Boleh kita diborek bangkai, Pak. Tapi kalau diborek duit, nah kalau halal lah masalah. Nang dua nolak kata Ustaz nak boleh nerima duit. Nah kalau duit yang halal tak apa-apa, Pak, tak masalah. Duit hibah umpamanya Bang Ed, ya halal, tak masalah. Itu itu sedekahkan untuk santri segala macam, untuk bangun segala macam. Subhanallah. Ya. Baik. Yang kedua, tadi fitnah harta. Yang kedua, betina. Yang kedua ini fitnah apa? Fitnah wanita. Makanya kata Nabi SAW, yang bujang-bujang. Kata Nabi SAW, ada dulu gilau al-qati. Kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. So apa? So nikah. Cuman kata Nabi muda, fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa alaihi bisyam. So puasa. Kan? Kalau kita mampu menikah, so apa? Puasa. Ya, mantau Ustaz Abna rajin puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Jadi siapa yang mampu maka menikahlah. Kalau tidak mampu sungguh apa?
Makanya menikah itu kata Nabi SAW, aghaddu lil basar. Nah, ini perhatikan Pak. Menikah itu lebih menundukkan pandangan Pak. Jadi di antara fungsi kita menikah itu apa Pak? Menundukkan apa ya? Pandangan. Ngapain kita kalau pulang ke rumah, mantau ke betina kita kok apa yang jahat apa yang pandai Pak? Tahu tak? Karena kita tidak jaga mata kita. Yang dicinit di TikTok betina yang cantik-cantik, mantau sinetron yang cantik-cantik, gilau ke gila yang cantik, gilau ke rumah, ya Allah, hai ke rumah. Tengah berapi, ingat tidur lagi kan? Ya Allah, letih mana? Itu karena mata kita tidak dijaga. Namanya tidak qanaah dengan istri yang udah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ya. Itu. Baik. Makanya Nabi SAW menyebutkan Pak dalam hadis. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya. Takutlah kalian kepada dunia. Wa wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil an-nisa. Sesungguhnya fitnah yang menghancurkan Bani Israel yang pertama kali ada apa ya? Wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Kata Nabi SAW, aku tidak tinggalkan sebuah fitnah setelahku untuk kaum pria yang lebih berbahaya daripada apa ya Pak? Daripada wanita. Daripada wanita. Kemudian yang ketiga, fitnah jabatan dan tahta. Ini yang terakhir Pak. Fitnah jabatan dan tahta. Disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, madibani ja'iani ursila fi ghanamin afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarfi lidinihi. Kata Nabi SAW, tidaklah dua serigala yang sedang lapar ursila kemudian dilepaskan ke seekor domba lebih merusak agama seorang daripada rusaknya manusia terhadap harta, daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Ya, dan tahta. Makanya jangan heran Pak, kalau orang udah punya duit biasanya kena fitnah apa Pak? Kalau udah punya duit banyak, kena fitnah apa yang paling mudah Pak? Wanita. Ya, wanita. Kalau wanita udah ada, duit udah ada, kualitas apa ya Pak? Tidak ada kedudukan, tidak dipandang, ya, tidak dipandang oleh manusia. Anda rasa cukup, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Amin. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada yang berapi untuk malam sahur. Ya, kita doakan. Ya, mudah-mudahan cepat berkeluarga lah, ya, karena berkeluarga itu menyempurnakan separuh agama kita separuh kalau pindah keluarga, ya, bisa menyempurnakan separuh agama. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi loh.